Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita telah tiba di pelajaran kita yang kelima dengan judul Mengikuti Bintang di Sana. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Teman-teman, hari Sabat ini kita akan mempelajari kembali akan sebuah kisah, yaitu tentang bayi Yesus. Jika pada hari Sabat kemarin kita sudah belajar bagaimana Yesus diserahkan ke bait Allah, bagaimana Yesus disunat, dan pada hari ini kita akan mempelajari suatu kisah yang sudah sangat terkenal, bagaimana orang-orang Majus dari timur datang kepada bayi Yesus itu. Tetapi uniknya, yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana caranya dari orang-orang Majus ini untuk boleh pergi kepada bayi Yesus. Sedangkan mereka sendiri tidak pernah tahu bayi Yesus itu ada di mana. Mereka juga tidak pernah mendengar bagaimana Yesus itu dilahirkan, di tempat mana, di sebelah mana, di kota mana. Mereka tidak pernah tahu. Dan bagaimana cara mereka untuk pergi kepada bayi Yesus itu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, maka datanglah orang-orang Majus itu dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya oleh karena mereka tidak tahu di mana bayi Yesus berada. Orang-orang Majus itu mengatakan, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mereka bertanya kepada Raja Herodes. Karena secara logika, apabila ada sesuatu yang fenomenal yang terjadi di suatu daerah atau di suatu kota atau di suatu negara, maka raja atau pimpinan atau orang yang berkuasa di daerah itu pasti sudah mengetahui akan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Majus dari timur ini, mereka pergi kepada Raja Herodes. Mereka bermaksud untuk bertanya di mana bayi Yesus itu. Siapa tahu raja mengerti. Dan kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Maka pada saat itu Raja Herodes menyuruh mereka untuk pergi ke Bethlehem. Dan raja mengatakan, raja berpura-pura bahwa apabila orang-orang Majus itu sudah menemui bayi Yesus, mereka harus datang kembali ke Raja Herodes untuk memberikan kabar agar Raja Herodes juga boleh pergi ke sana untuk menyembah bayi Yesus. Tetapi ingat teman-teman, bahwa hal ini adalah suatu kebohongan. Oleh karena apa? Oleh karena Raja Herodes sebenarnya tidak suka akan lahirnya bayi Yesus itu. Oleh karena bayi Yesus itu sudah dinubuatkan, mereka sudah mengatakan bahwa dia akan menjadi raja. Raja Herodes tidak senang dia digantikan oleh Yesus. Dan pada saat orang-orang Majus ini, mereka sudah pergi dari Raja Herodes dan melanjutkan perjalanan mereka, maka mereka menemukan kembali penuntun jalan mereka, yaitu bintang yang ada di langit. Dan oleh karena mereka sudah melihat bintang itu kembali, mereka merasa sangat bersuka cita. Dan bintang itu yang sudah mereka lihat di timur itu akhirnya menuntun mereka kembali hingga tiba di suatu rumah di mana bayi Yesus berada. Dan kemudian masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Kemudian orang-orang Majus ini menyembah Yesus serta memberikan persembahan yang terbaik yang mereka bisa bawa kepada Yesus,
Yaitu apa? Yaitu adalah emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah mereka selesai melihat bayi Yesus, menyembah bayi Yesus, maka melalui mimpi, orang-orang Majus ini diperingatkan agar mereka jangan kembali kepada Raja Herodes, tetapi mereka harus kembali ke tempat mereka, ke daerah mereka, melalui jalan yang lain. Sehingga mereka kembali pulang, tidak menemui kembali Raja Herodes. Dan ketika Raja Herodes mengetahui bahwa orang-orang Majus ini sudah pergi kembali ke rumah mereka tanpa memberitahu raja, maka raja merasa marah oleh karena dia merasa bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Kemudian raja mengambil tindakan oleh karena dia tidak senang akan bayi Yesus itu, maka raja menyuruh seluruh bayi yang berusia di bawah 2 tahun harus dibunuh. Tetapi Tuhan menjaga bayi Yesus. Tuhan menyuruh orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, melalui mimpi untuk mereka bergerak dari Bethlehem, dan mereka harus pergi meninggalkan kota itu. Sehingga keluarga Yusuf, Maria dan ibunya, mereka pergi ke Mesir untuk menyelamatkan diri dari hal yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dan hal itu adalah menggenapi nubuatan dari Nabi Yeremia yang berkata, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Nah teman-teman, sesudah Herodes mati, maka malaikat Tuhan kembali menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi. Oleh karena itu, malaikat menyuruh agar bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Oleh karena orang yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Maka Yusuf pun bangun dan membawa keluarganya, istrinya, serta anak itu, yaitu Yesus, untuk pergi ke tanah Israel. Maka mereka tiba di suatu daerah, di kota yang bernama Nazaret. Oleh karena apa? Oleh karena hal itu juga menggenapi suatu nubuatan yang berkata bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Teman-teman, dari pelajaran orang Majus ini, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Di sini suatu kutipan mengatakan, ketika orang-orang Majus pergi mencari Mesias, seorang yang mereka pelajari, Global Positioning System, atau yang kita biasa kenal dengan GPS, yang alami, yang dibuat oleh Allah, mengarahkan mereka tepat pada tempat yang mereka inginkan. Pada zaman sekarang ini sudah mudah kalau kita ingin pergi mencari suatu tempat, yaitu menggunakan GPS, menggunakan peta, menggunakan internet, satelit, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa pergi ke tempat yang kita ingin tuju. Pada zaman dahulu tidak ada GPS, tetapi Allah membuat suatu GPS yang alami, yang luar biasa, yang ajaib, yang dapat menuntun orang-orang Majus untuk pergi menemui bayi Yesus. Nah teman-teman, orang-orang Majus ini, mereka sangat rindu untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Mereka mencari-cari cara, bagaimana caranya supaya mereka bisa menemui Tuhan, menemui bayi Yesus itu. Sehingga oleh berkat Tuhan, oleh tuntunan Tuhan, maka mereka berhasil menemukan bayi Yesus. Kiranya keinginan yang sama yang dimiliki oleh orang-orang Majus, yaitu ingin untuk pergi mencari Tuhan, ingin untuk menemui Tuhan, itulah juga keinginan yang kita boleh miliki pada hari ini, pada masa sekarang ini. Sebagai umat-umat Tuhan, keinginan untuk mencari Tuhan adalah hal yang terutama yang harus kita lakukan. Pada masa sekarang ini, apalagi sesudah masa COVID-19 sekarang ini, sudah banyak cara yang bisa kita gunakan untuk pergi berjumpa dengan Tuhan, untuk pergi menghadap kehadirat Tuhan.
Kita dari rumah, kita bisa untuk pergi menemui Tuhan. Kita bisa boleh untuk mengikuti ibadah-ibadah hanya dari rumah saja. Melalui segala media yang Tuhan telah sediakan. Melalui segala cara yang Tuhan telah sediakan. Melalui segala elektronik yang Tuhan telah sediakan. Kita boleh gunakan itu, segala cara, apapun itu, untuk boleh pergi menemui Tuhan. Kita harus mengikuti tanda-tanda itu. Kita harus mengikuti arahan-arahan dari Tuhan itu. Kita harus mengikuti segala media-media yang Tuhan sudah gunakan untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan, untuk kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita boleh tetap berada di dalam lingkaran Tuhan. Inilah video Sekolah Sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.